Ini ada apaan ya? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Negara G21. Balik lagi ke Mio nih. Lagi ada konsumen pengen bore up naik ke spek 130 cc yaitu dibikin 54-an. Ya ini untuk sekarang sistemnya yang PNP aja ya, jadi tinggal bongkar pasang. Jadi bloknya pakai yang udah jadi dan mereknya ini RX7. Terus untuk camnya pakai BRT, masih setia dengan BRT karena suaranya bisa dibilang halus. Pakai yang seri S2 gitu guys. Ya untuk lain-lainnya nanti tinggal lihat aja pas jadi bongkar. Jadi nanti rencana juga mau dicek CVT-nya. Kita lihat apakah kondisinya seger atau enggak. Kalau saya dengar dari suaranya sih tadi sebelum dibongkar sih halus mesinnya. Cuman di CVT ada sedikit ngegerusuk karena puli belakang sepertinya. Jadi nanti mau saya cek juga. Ya, mari kita bongkar biar tidak berlama-lama lagi. Iya, ini udah dibuka untuk bagian CVT dan mesinnya. Ini kalau lihat dari kerak dalamnya tuh sempat telat oli sepertinya atau enggak. Mungkin sedikit suka agak lama ganti olinya, di olinya sampai gosong gitu guys. Terus ini ada yang lucu nih. Ini ada apaan ya? Waduh. Ntar bongkar dulu nih. Soalnya kalau denger dari mesin masih halus, harusnya sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuman yang namanya kita ngebongkar motor kan. Terus ini juga pulinya kalau dilihat serem juga. Sayang coy. Waduh. Hei, agak ngilu juga. Mereknya apa? Talan. Ada. Puli Mio mahal banget sih yang orinya. Jadi kadang-kadang kalau udah rusak rata-rata pasti beralihnya ke yang part biasa ya, bukan yang ori. Karena kalau Puli Mio tuh yang ori untuk sliding belakangnya doang aja itu hampir 800-an lah kalau nggak salah. Pokoknya kalau komplit sama kampas sama kau 1,6an lah, 1,5 lah cukup itu. Kan itu lumayan banget ya. Berasa gitu. Ya mana kita buka nih untuk tensionernya. Kalau dilihat sih dari lahir belum pernah buka head kayaknya. Jadi ini mungkin apa namanya, lidah bawahnya platnya udah copot nih. Jadi mantal ke depan kayaknya ya. Dilihat dari ini juga belum pernah dibuka soalnya. Dari baut nokennya gitu guys. Jadi kemungkinan nih karena udah umur jadi plat besi dari lidah bawahnya copot. Oke guys, ini tadi udah kebongkar. Jadi tadi ini pas saya buka sentriknya, jadi ini lidah tensioner yang atas. Jadi dari dahulu kala cuman tertekan oleh besi. Untung kagak habis nih besinya. Kalau habis amsyong ya.
Seumur umur belum pernah nemu beginian nih. Mengerikan. Ya, bisa dibilang motor juga cukup menyedihkan ya. Cuman alhamdulillah masih nggak ada yang termakan untuk camnya. Terus pelatuknya juga bisa dibilang aman. Ya, cuman sedihnya udah pada gosong aja di dalam mesinnya ini. Tuh, pada gosong. Ya, tinggal membersih-bersihkan ini untuk packing blocknya. Terus besok juga headnya masih di squeeze untuk menyesuaikan sehernya yang udah naik ke 54. Siapa lagi ya? Ya, untuk CVT nanti dibersih-bersihin sama nunggu orangnya juga, karena orangnya katanya mau update bagian CVT-nya. Ya, mari kita membersih-bersihkan dulu. Pakai sangat banyak. Oh iya guys, tadi saya cek nih untuk headnya. Jadi tadi lubangnya ada yang mesti di overboss. Ini satu, yang sebelah kanan. Ini udah jadi 11 berat kasar. Dan ini ada yang cukup menyedihkan sih. Ini untuk bagian klepnya. Wah, udah tajam banget tuh. Tuh, aduh. Jadi klepnya mesti diganti ini biar tidak terlalu mendem. Klep innya diganti. Terus yang X-nya, kalau yang X-nya mending sih. Oh, yang X emang masih bisa dibilang masih sehat. Nah, kalau klep X tuh lebih keras ya ketimbang klep in. Ya, jadi seperti itu. Besok mesti dibeliin juga klepnya. Terus nanti untuk in X-nya sedikit di porting untuk menyesuaikan juga. Oke. Ini masih berjuang untuk membersihkan packing block. Semangat guys, semangat terus. Oh lanjut lagi, tadi udah sempat bersih untuk bagian packing block. Terus bagian rengkes ini udah dibersihin. Nah ini tadi pas saya cek bagian magnet nih, belakangnya kayak basah oli deh. Jadi saya buka aja magnetnya dan ternyata ya ini udah rembes halus di bagian silker as. Jadi kelihatan di sini udah rada basah. Nah, jadi olinya pada keluar halus-halus, debu pada nyerap oli. Gitu guys. Ya wajar lah, udah cukup berumur mesinnya. Tapi yang lainnya sih bisa dibilang masih sehat. Untuk spoolnya seger lah, magnetnya masih, cuman perkara karena rembes oli aja. Gitu guys, ya tinggal nanti dibongkar tutupnya, terus diganti packing sama o-ring dan sealnya guys. Gitu. Nah, ini Agis lagi ngebersihin headnya nih. Sampai mana guys? Sampai mana? Coba lihat dulu. Masih cukup berjuang panjang. Keraknya banyak. Ya masih diproses untuk pembersihan. Pembersihan. Jadi tadi udah saya bersihin untuk bagian magnet. Nah ini udah tadi diganti sealnya, spool udah dibersihin. Terus untuk bagian sini udah bersih dari oli. Dan udah bersih juga magnetnya. Kipas juga barusan udah dibersihin sama Agis tuh. Ya bisa dicicil untuk pemasangan magnet. Jadi besok tinggal masang bagian blok seher, terus ngelapin CVT. Yang penting bagian kanan udah beres, karena di bagian kanan cuman ganti seal sama o-ring doang. Nggak ada yang mesti di utak-atik atau dibenerin, karena nggak ada yang rusak, hanya penggantian seal aja. Oke. Ya kemungkinan pengerjaan udah selesai dulu sampai sini. Kita lanjut lagi besok. Udah deh.
cukup melelahkan ya. The next day. Oke guys, melanjutkan untuk Mio hijau yang naik spek 54. Jadi ini tadi udah saya bersih-bersihin untuk bagian headnya. Terus tadi headnya juga udah di squeeze ulang untuk sesuaikan sehernya 54. Lalu untuk drat intake yang select udah di overboss. Ya biasalah kalau Mio suka penyakit banget di intake. Ini udah di overboss ulang. Lalu untuk bagian in dan X udah sedikit di porting untuk menyesuaikan ya, karena sehernya naik 54 dan camnya juga upgrade ya. Dan ini sekarang saya lagi mau nyekir. Nah ini klepnya yang in udah diganti baru. Jadi hanya yang in aja yang diganti baru, yang X nya enggak. Karena kondisi klep yang X nya tuh masih bener-bener bagus banget, belum kemakan. Memang klep X itu lebih kuat ketimbang klep in gitu guys. Ini saya bersih-bersihin aja untuk palanya, jadi agak sedikit kinclong. Oke, mari kita nyekir. Ini agak sedikit makan waktu biasanya kalau nyekir nih ya. Oh ya, ini untuk bagian dalaman headnya nggak bisa 100% bersih banget ya, karena keraknya udah terlalu dalam. Jadi bersihnya ya sekedarnya aja. Karena kalau bener mau bersih banget tuh ya mesti vapor ya, nggak bisa bersih maksimal jadinya. Gitu guys. Oke. A few minutes later. Oke guys, tadi untuk cekir klepnya udah selesai. Alhamdulillah pas dicek udah nggak bocor lagi. Nah sekarang udah bisa mulai untuk memasang noken as atau camshaft. Nah ini kita pasang noken as BRT Yoi, seri S2. Ini nggak ada apa-apain ya untuk bagian klepnya, nggak ada yang saya papas atau segala macam untuk menyesuaikan pakai noken as BRT, tidak, udah langsung PNP aja. Ini berlaku untuk klep standar ya. Kalau klep gede ya beda lagi ceritanya, karena itu customannya beda-beda pembuatannya kalau klep gede gitu guys. Terus nih untuk per klep juga saya pakaiin standar aja, karena ini pemakaian untuk harian ya, jadi tidak terlalu membutuhkan performa tinggi ya. Jadi standarnya cukup karena mau ngejar awet juga ya, biar beban mesin tidak terlalu berat gitu guys. Ya ini sudah saya pasang untuk bearingnya. BRT udah nggak dapat bearing lagi sekarang, jadi tadi beli terpisah bearingnya. Oke, mari kita pasang. Ya, jadi udah terpasang barusan untuk noken asnya dan pelatuknya. Nah, ini untuk kalian yang pengen tahu kira-kira gapnya berapa sih untuk noken as BRT seri S2. Ini overlapnya itu bisa dibilang aman banget ya. Jadi gapnya masih jauh banget. Ini lebih dari 1 mili ini. Kurang lebih ada 2 milian nih. Bisa dibilang aman. Jadi nggak perlu pusing, jadi langsung PNP aja ketika kalian mau masang noken as BRT seri S2, dan itu berlaku juga pasti untuk S1 ya di bawahnya. Nah untuk T1 kemungkinan lebih ngepres, lebih rapet ya gapnya, cuman nggak mentok. Tapi kalau kalian nggak pede atau bisa dibilang walaupun nggak mentok tapi kalian sugestinya tinggi, takut mentok nanti kenapa-kenapa, ya udah kalian papas aja sedikit untuk klepnya. Kalian buang kurang lebih sekitar 0,2 in dan X. Nah itu udah lumayan mengurangi ukuran, jadi gapnya bisa agak lebar lagi itu guys. Oke, sudah terpasang untuk bagian head. Jadi kita tinggal pasang untuk bagian blok seher.
Ntar headnya tinggal pasang aja, udah selesai untuk PR di bagian noken as. Sekiran klep udah aman, nggak bocor, seal klep udah diganti, aman. Terus untuk drat intake juga udah dibenerin, aman. Oke guys, tadi ini udah terpasang untuk blok sehernya. Kelihatan banget ya, masih seger sekali. Beda sendiri. Nih untuk klepnya saya ganti baru untuk yang atasnya, karena tadi pas saya cek lebih detail, udah sedikit retak. Nah, ntar yang ada oli rembes. Terus ini untuk bagian covernya nanti diganti baru, karena yang lama udah terlalu getas, udah panas, jadi kering plastiknya. Terus ini diganti baru juga nih untuk apa ya nih namanya ya? Namanya nih join intake lah. Karena yang lama juga udah patah, udah retak-retak. Hancur malah ya? Hancur. Terus ini packing untuk intake. Ini o-ring intake. Ini karet-karet untuk cover mesin dan covernya. Dan ini cover kipas. Tuh guys. Udah nunggu apaan, Bir? Cover ya? Oke. Ngapain? Udah. Kamu tuh? Hah? Ngocrot. Oke guys, melanjutkan ya. Semalam udah dijajal, udah nyala, dan alhamdulillah aman. Terus untuk bagian CVT belum saya apa-apain, jadi kemarin saya pasang lagi yang ada. Sekalian saya mau ngerasain juga mesinnya. Nah untuk sekarang saya mau cross check lagi untuk bagian CVT. Terus kemarin udah sempat berkabar sama orangnya, jadi sliding belakangnya mau diganti full baru semuanya dan original. Nah untuk bagian yang puli depan rumah hauler, kemarin saya cek sih bisa dibilang udah cukup kemakan, tapi masih bisa dipakai, jadi saya nggak maksain untuk ganti. Kemungkinan fan bell aja yang diganti sama sliding. Jadi oke. Ini untuk sound check lagi dah biar lebih jelas. Ya masih agak dingin. Oke guys, jadi ini udah kebuka untuk bagian CVT-nya. Ini sliding pas saya cek menyedihkan juga ya. Memang karena
diganti, jadi ya alhamdulillah. Jadi pas saya buka itu sealnya udah copot. Serem banget. Jadi ini kemungkinan pada muncrat kemana-mana sampai kering. Aduh, cukup menyedihkan. Nah, terus untuk rumah roller, jadi pas saya cek, ini kerokannya bisa dibilang kurang rapih. Jadi ada sedikit roller yang malah jadinya agak miring geraknya tuh. Nah, jadi ada malah agak ke kiri. Cuman ini masih bisa dibenerin, tinggal saya amplas-amplas aja lagi di jalur kerokannya, masih bisa. Terus ini ya mesti diganti nih tutup rumah rollernya. Ini karena udah sedikit kemakan. Nah ini kalau semua nggak diganti nanti yang ditakutkan rollernya jadi cepat kemakan gitu guys, karena permukaannya udah nggak rata, udah ada ngejeglong kalau dipegang gitu guys. Nah terus ini untuk bagian jalur fanbelnya juga udah ada kemakan, cuman masih bisa dibenahin sedikit, nanti paling di amplas. Berhubung saya ada mesin bubut, jadi alhamdulillah masih bisa dibenahin gitu guys. Jadi nggak saya kerok lagi, nggak saya rubah lagi jalurnya atau derajatnya, enggak. Jadi cuman saya nerusin aja dari bagian yang kemakan gitu guys. Kayak kemakannya nggak dalam sih, makanya masih bisa di ratain. Cuma kalau udah dalam banget saya nggak rekomen, mending ganti aja gitu guys. Ya terus ini saya agak bingung nih sama Sentry-nya ini ya, Persivity ya, Persivity atau PS leading-nya ini terlalu rapet deh. Ini terlalu rapet nih, kalau seumpama kondisi slidingnya megar tuh kemungkinan pernya nempel. Nih ada bekas nempel juga tuh. Takutnya malah jadi nggak bisa gerak lebih leluasa. Jadi kemungkinan nanti saya rekomen suruh ganti aja. Itu guys. Nah ini yang agak kaget nih. Jadi ini sering juga terjadi di Mio atau Nuvo ya. Ini klip aspulinya lepas. Ini jadi otomatis pulinya bisa gerak kanan kiri, dan saya jamin pasti rengkesnya yang bagian dalam udah kegesrot dikit. Itu guys. Jadi nanti paling saya bongkar, saya bersihin, sama paling klipnya saya ganti baru aja. Sirklipnya saya ganti baru beserta sealnya sekalian. Oke guys, jadi barusan udah saya amplas. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi saya hanya menghilangkan bagian yang ngejegloknya aja. Nah, terus ini yang kipasnya juga sudah tuh. Kalau saya sumama dimakan lagi dari ujung sini sampai ke belakang, takutnya makin tipis untuk bagian kipasnya ataupun rumah rollernya gitu guys. Ya sudah, mari kita eksekusi. Nah ini spare partnya untuk bagian puli depan, slidernya saya ganti baru, dan ini tutup rumah rollernya. Dan untuk rollernya ini nggak saya ganti ya, karena masih layak pakai banget, nggak ada yang peang. Dan ini juga rollernya juga cukup untuk spek kondisi sekarang. Ya, tidak berlama-lama, mari kita eksekusi bagian depan, nanti lanjut ke bagian belakang. Lihat tuh oli gardannya ngeri banget.
Oli campur gram-graman. eh Nah, nih kan pasti begini nih kalau apa namanya, klip aspulinya tuh lepas. Jadi nih, klip ini nih lepas. Aspulinya jadi bisa maju mundur. Jadi sedikit ke makan crankcase-nya. Ya, cuman nggak apa-apa, masih aman karena crankcase-nya ini tebel. Terus efek karena gram-gramannya banyak banget ya di dalam, jadi bearingnya pada oblak semua karena kegerus tuh. Ini saya pegangin yang bearing bambu. Kalau bearing bambu emang oblak ya, cuman kalau bearing yang lain harusnya tuh nggak seoblak ini tuh. Ya, jadi mesti diganti guys biar nyaman kembali, beserta juga nih bearing yang di dalamnya juga tuh gitu guys. Sekalian paling ntar bearing asrodanya juga saya ganti mumpung dibongkar ya, jadi biar sekalian. Kalau bagian bearing asroda sih nggak kena oli di sini, cuman biar sekalian aja. Oke guys, barusan udah terbuka untuk bearing as rodanya. Nah, terus ini part yang akan diganti, bearingnya ada 5. Jadi bearing as roda, ini 2 ini, terus ini bearing aspuli, dan ini bearing rasio yang kecil nih. Tuh guys, nih jadi ya. Bearing aspuli, bearing as roda, ini bearing rasio kecil, ini yang sama ini crankcase 1 juga. Tuh guys, terus bearing as roda juga yang tengah. Oke, ini untuk pemasangannya biasa, metodenya metode dibakar biar tidak ada proses ketok mengketok gitu. Oke, mari kita eksekusi. Oke, itu tadi udah sebagian dipasang untuk rasio. Nah, ini untuk sedikit perbandingan nih, ketika bearingnya udah diganti, suaranya tidak sengoplak sebelumnya. Tuh. Yang pasti ada ngoplak ya, pasti emang bearing ada clearance-nya sedikit. Cuman tadi beda, tadi itu baru ngoplak parah. Kalau yang ini emang masih ngoplak, karena ini emang beda. Ini bearing bambu. Gitu guys. Oke, mari kita pasang untuk bagian rasio. Habis itu lanjut nanti ke sliding belakang. Habis itu setelah terpasang ya insya Allah sudah selesai sih, tinggal masang-masang body, atau kemungkinan nanti tinggal nunggu orangnya datang untuk ngerasain. Oke guys, tadi udah selesai untuk bagian rasio. Mari kita berlanjut ke sliding. Nah, ini slidingnya sudah ada semua, komplit. Untuk seal-sealnya udah ada 4 piece. Terus ini tiang slidingnya, ini cewekannya, ini pinnya 3. Terus ini tutup pinnya ya. Terus nanti per slidingnya jadi dipasang pakai yang 1500. Tadi saya udah berkabar dengan orangnya. Nah, jadi ntar tinggal pasang aja ini.
Oke guys, barusan sudah terpasang untuk bagian CVT-nya. Ya, untuk di gas-gasannya bisa dibilang responsif sih. Jadi tadi yang diganti untuk bagian CVT tuh nih sliding belakang sepaket, terus ini tutup rumah roller, terus ini clip aspuli sama sealnya. Ya, terus bearing set untuk rasio tadi mana ya? Oh, ini dia nih. Nih udah yang diganti ini. Itu guys. Fan bell masih aman ternyata pas saya cek, jadi nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Pokoknya nggak terlalu saya paksakan semua mesti diganti baru selama masih bisa dipakai ya. Dan itu masih bisa dipakai tuh masih benar-benar masih panjang umurnya. Kalau kira-kira cuma beberapa bulan lagi mending ganti aja lah. Gitu guys. Ya ini jauh banget ya perbandingannya ketika udah diganti bearing. Lebih silent suaranya pasti. Yoi. Ya paling sejauh ini tinggal pemasangan cover aja, baut-baut. Terus nanti tinggal nunggu orangnya kemari. Oh iya, untuk bagian depan orangnya kemarin bawain barang per sok depan sama oli sok, jadi kemungkinan nanti saya mau buka sok depan untuk pergantian oli sama per gitu guys. The next day. Oke guys, melanjutkan Mio hijau. Untuk mesinnya kemarin udah selesai, CVT udah selesai, ini tinggal ganti peranti soknya. Jadi orangnya kemarin bawain per sok depan, terus ini per suling sok sama oli dan seal-sealnya. Jadi minta di servis lah. Dan ini perpaduan Yamaha Honda ya. Yamaha Honda Suzuki lah pokoknya. Seal soknya Suzuki, per suling soknya Honda, olinya Honda. Pernya nggak tahu apa nih mereknya. Dan ngikut aja lah, tinggal pasang. Nah terus ini sok depannya pakein tabung sok punya X-Ride. Jadi otomatis cakramnya jadi bisa pakai 220 tanpa rubah bracket gitu guys. Ini buat info aja ya. Jadi tabung shock X-Ride itu aslinya udah cakram 220 gitu guys. Dan untuk kalian yang pengen pasang di Mio itu PNP ya, tinggal ganti tabungnya aja, otomatis udah bisa pasang cakram 220. Tapi untuk Mio Smile, kalau Mio Sporty ya kalipernya harus ganti Mio Smile juga, nggak bisa ganti tabung doang gitu guys. Nih punya X-Ride 2BU. Oke, ini tinggal dipasang-pasang aja sealnya. Insya Allah setelah itu motornya selesai. Pulang. Ini juga kalipernya pakai punya R15 nih. Ini PNP juga ya. Tinggal copot bracketnya yang bawaan R15, pasang punya Mio Smile, bracketnya udah PNP. R Selawe. R15 ya? R15. Satu seket ya? Bukan ya? Bukan. 15 berapa dia? 15. 15. R15. Oh iya bener R15. Satu seket berapa ya? 25? Iya. Oh, sakit gocap. Gocap. Oh itu gocap. R Selawe. Oh R25. Oh iya. Anjay. Jadi Pak Yono. Pak Yono. Mending ya? Hah? Enak. Enak lah. Iya guys, sudah selesai untuk pemasangan shock dan bore up-nya. Jadi sekian terima kasih. Untuk part yang diganti ya lumayan banyak ya. Ntar lo mana ya? Tadi saya pisahin tadi. Ntar, oh ini dia nih.
Oke guys, jadi ini barang-barang yang diganti. Untuk bagian CVT tidak terlalu banyak, cuman mahal. Ini yang mahal nih, udah 1 juta sendiri. Ini bearing-bearing, terus tutup rumah roller, slider, mesil, sama per apa nih? Per CVT ya namanya? Per CVT ya, bukan per sentry. Kapas ganda. Per kampas ganda. Ini diganti pakai punya KTC yang 1500 RPM. Nah, yang bawaan sebelumnya ini pakai punya Mio J kayaknya, jadi terlalu rapet. Jadi saya ganti karena kelihatan itu pernya kerapetan tuh, bertemu satu sama lain. Ya, untuk bagian CVT ini aja. Terus untuk bagian mesin tengah bisa dibilang ya nggak terlalu parah. Yang cukup mengagetkan hanya lidah atasnya nih sampai udah lepas. Untungnya nggak nyangkut ya. Ini masih ada patahannya. Tidak banyak. Ini juga masih bagus noken asnya. Tidak termakan sama sekali. Masih bisa dipakai dan bisa dijual kalau mau jadi duit. Terus ini, nah ini diganti nih. Join intake-nya udah patah, jadi diganti. Terus ya wajar lah seal-seal, o-ring, filter sama blok seher gitu guys. Ya udah itu aja untuk bagian sok depan. Tadi pernya nggak jadi dipasang, yang dibeliin karena terlalu panjang dan terlalu keras pas dipasang gitu guys. Ya dihitung-hitung biayanya kurang lebih hampir 3 jutaan lewat ini totalannya, karena slidingnya udah 1 juta sendiri, lumayan. Serem. Ya mungkin gitu aja videonya, tidak berlama-lama lagi, takutnya kepanjangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.